Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini yang merupakan part 3, saya Muhammad Anggit Esa Putra akan memberikan tutorial bagaimana cara menginput transaksi penyesuaian dan menampilkan laporan keuangan, diantaranya laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Baiklah, langsung saja ke tutorialnya. Di sini saya sudah memiliki soal transaksi penyesuaian. Ya, di sini terdapat dua soal 1 dan soal 2. Ya. Untuk cara menginput transaksi penyesuaian ke dalam aplikasi Mayop, yaitu caranya kita klik akun, habis itu kita klik record journal entry. Ya. Untuk soal pertama di sini yaitu tentang terkait pendapatan bunga diterima rekening koran dari Bank Permata, itu dengan informasi sebagai berikut. Interest revenue-nya sebesar 5.320 dan bank service charge-nya sebesar 250. Ya, pertama kita isi dulu untuk general journal. Kolom general journalnya kita isi dengan nomor memonya, yaitu BM 2-1 untuk tanggalnya 31 Desember 2020. Untuk memonya kita isi dengan ayat jurnal penyesuaian. Ya. Untuk akunnya, yang pertama yaitu Casing Bank, itu bank service charge, dan interest revenue. Ya, karena ini pendapatan bunga, maka pendapatannya akan masuk ke kas. Maka dari itu kita memerlukan akun cash in bank dalam penyesuaian pendapatan bunga. Untuk interest revenue-nya yaitu 5.320. Bank service charge-nya 250. Untuk cash in bank-nya sisanya itu sebesar 5.070.000. Kita klik tab sampai out of balance-nya ini 0. Maka kalau 0 ini hasilnya udah balance, kita klik record. Ya. Selanjutnya untuk soal yang kedua, di sini terdapat penyesuaian untuk persediaan, beban sewa, beban asuransi, dan kerugian piutang. Baiklah, langsung aja kita isi ke kolom general jurnalnya. Untuk nomor memonya untuk tanggalnya 31 Desember 2020. Untuk memonya kita isi dengan ayat jurnal penyesuaian. Untuk yang pertama yaitu terkait persediaan. Ya, untuk persediaan ini kita perlu dihitung lagi. Ya. Persediaan akhir store supplies dinilai 4.850. Jadi persediaan pada akhir periode yaitu sebesar 4.850. Kita perlu lihat di akun list, yaitu untuk akun persediaannya. Di sini untuk akun persediaannya itu sebesar 9.800, dan sedangkan yang untuk penilaian di akhirnya itu terkait persediaan sebesar 4.850. Maka kita perlu cari total berapa persediaan yang telah digunakannya. Nah, untuk caranya yaitu persediaan sebesar 9.800 dikurang dengan persediaan pada akhir periode yaitu sebesar 4.850, maka hasilnya itu sebesar 4.950. Untuk transaksi persediaan ini, penyesuaian persediaan, maka yang terpakainya itu sebesar 4.950. Untuk akunnya itu store supplies expense dan store supplies sebesar 4.950. Untuk yang kedua yaitu beban sewa,
Untuk beban sewa ini kita tidak perlu dihitung lagi, itu sebesar 2.500.000. Untuk akunnya, rent expense dan prepaid rent sebesar 2.500.000. Selanjutnya yaitu transaksi penyesuaian yang ketiga, yaitu beban asuransi. Sama, untuk beban asuransi kita tidak perlu dihitung kembali, yaitu sebesar 1.250.000. Untuk akunnya insurance expense dan prepaid insurance sebesar 1.250.000. Nah, yang selanjutnya yaitu taksiran kerugian piutang sebesar 5% dari saldo piutang. Ya, untuk perhitungannya yaitu 5% dikali dengan saldo piutangnya sebesar 239.800.000. Habis itu dikurang dengan cadangan kerugian piutangnya, allowance for doubtful debt sebesar 11.800.000. Ya. Untuk 5% dikali dengan piutangnya, yaitu 5% dikali 239.800.000, itu mendapatkan sebesar 11.990.000. Udah saya hitung sebelumnya ya, mungkin nanti bisa dihitung kembali. Dan habis itu dikurang dengan allowance for doubtful debt-nya atau cadangan kerugian piutangnya, itu sebesar 11.800.000. Jadi 11.990.000 dikurang 11.800.000, yaitu mendapatkan 190.000. Maka untuk penyesuaian kerugian piutang ini sebesar 190.000 untuk akunnya to bad debt expense dan allowance for doubtful debt sebesar 190.000. Kita klik tab sampai out of balance ini 0. Setelah itu kita klik record. Selesai sudah untuk menginput transaksi penyesuaian. Selanjutnya yaitu menampilkan laporan keuangan. Untuk caranya sama, itu kita klik fitur akun. Habis itu kita pilih report nih, kita klik tanda panah yang ke bawah ini, kita klik accounts. Ya. Untuk yang pertama yaitu laporan laba rugi, yaitu kita pilih di sini profit and loss, kita klik customize biar kita bisa atur. Ya, kita pilih di sini date from-nya mulai dari Januari sampai Desember, atau bisa dipilih sesukanya sesuai dengan permintaannya. Namun di sini kita mulai dari Januari sampai Desember, kita klik display, maka hasilnya seperti ini. Kita bisa scroll ke bawah. Ya. Di sini hasilnya yaitu laba sebesar 108.475.000. Bisa juga dijadiin soft file. Untuk caranya itu kita klik send to, habis itu kita klik PDF. Nah, maka jadi soft file PDF. Nah, kita tinggal klik save, tinggal dipilih tempatnya, kita close, lanjut ke neraca. Untuk neraca kita sama di fitur akun dalam report, kita klik standard balance sheet, kita klik customize. Ini udah benar ya, Desember akhir periode, kita klik display. Nah, untuk neraca hasilnya yaitu untuk total asetnya sebesar 1.191.150.000, liability-nya sebesar 743.625.000, dan untuk total equity-nya 447.525.000. Kita klik close. Nah, selanjutnya itu yang terakhir, laporan arus kas. Kita klik banking di sini. Kita klik statement of cash flow, kita customize lagi. Kita ingin mengetahui arus kas di bulan Desember, maka date from-nya kita mulai dari awal Desember sampai akhir Desember, atau bisa diatur sesuai dengan permintaannya. Kita klik display. Untuk arus kasnya hasilnya seperti ini.
Ya, untuk arus kas dari aktivitas operasi sebesar 220.120.000. Arus kas dari aktivitas investasi 0. Terus untuk arus kas aktivitas finansial financing sebesar 16.800.000 dan hasilnya kas di akhirnya sebesar 256.640.000. Ya, klik close. Ya. Selesai sudah rangkaian pembuatan laporan keuangan pada aplikasi Mayop. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada part 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.